Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad wa ba'du walhamdulillah. Ikhwafillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita kesempatan dan keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berada di masa-masa banyak saudara kita khawatir terkena penyakit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala buat mukmin yang kita kenal dengan COVID-19, yang perlu kita camkan di dalam hati kita untuk membuat ketenangan di dalam hati kita bahwa di dalam kitab Hikam disebutkan rukun iman yang kelima, yaitu kita harus mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Qada dan qadar ini dua lafaz yang berbeda maknanya. Qada adalah takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita yang belum terjadi. Seperti besok pagi apa yang akan kita lakukan, itu sudah ada catatannya. Itu sudah ada catatannya, akan tetapi belum terjadi. Jadi kita mulai sekitar 4 bulan di dalam kandungan orang tua kita, buku amal kita seumur hidup itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan Ummul Kitab di dalam doa nisfu Sya'ban. Itu sudah ada semuanya. Qada adalah takdir yang belum terjadi. Kalau qadar, takdir yang sudah terjadi. Seperti saat ini kita duduk berkumpul, ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Kalau takdir tidak bisa berubah karena sudah bisa terjadi. Tapi kalau qada yang belum terjadi itu terbagi dua. Di dalam kitab Hikam dijelaskan terbagi dua, ada yang mubram, ada yang muallak. Ada yang mubram, ada yang muallak. Ada yang sifatnya pasti, ada yang sifatnya tergantung pada kita. Ada yang terjadi atau terjadi tidak terjadinya, besok kita ngapain udah ada catatannya. Besok kita sakit apa sehat udah ada catatannya. Tapi untuk terjadi atau tidak terjadinya tergantung. Ya, ini takdir mubram apa muallak. Takdir yang mubram, takdir yang pasti, yang pertama itu adalah umur, yang perlu kita tahu. Umur kita itu pasti. Umur kita itu bukan karena corona kita jadi meninggal. Bukan karena corona kita jadi pendek umur, enggak. Orang yang meninggal di saat-saat sekarang memang udah dari masih di dalam perut orang tuanya 4 bulan udah dicatat meninggalnya memang sekarang. Karena umur ini takdir yang pasti. Kalau umur ini, ya, takdir yang pasti ini bisa berubah, ya. Tapi berubahnya itu bukan berkurang, tapi bertambah. Bisa bertambah umurnya, bisa bertambah keberkahannya. La yaruddul qada ila doa, kata Rasulullah SAW, enggak ada di antara yang merubah, yaitu tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa kita kepada Allah. Takdir yang belum di antaranya juga, ya, man arada yubsata fi rizqihi wa yutala fi umrihi falyasir rahimahu. Di antara amalan yang bikin kita panjang umur, siapa orang yang pengen ya dipanjangin umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, ditambah umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, diluaskan dia punya rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, sambung tali silaturahmi. Nah, menyambung tali silaturahmi ini juga hal yang memanjangkan umur. Di antaranya juga sedekah. Ya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita tabakkaru. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah. Berpagi-pagilah di dalam sedekah biar apa bala di hari itu enggak nyampe kepada kita. Dan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu juga mengajarkan hendaknya kita punya al-qasd, punya standar di dalam bersedekah setiap hari. Meskipun cuma berapa? Insya Allah kita bakalan dijauhin dari bala bencana. Baik bala bencana dunia, yang penting lagi bala bencana akhirat ketika dicabut keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang Allah kirimkan ini, kata guru kita, ini bala Bala ini bukan orang-orang buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bala yang Allah turunkan sekarang ini rahmat kalau buat orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil akas wal iyadu billah, orang-orang yang dhaif imannya kepada Allah akan bertambah lemah imannya kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita dikuatin sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang ya, umur ini hal yang pasti, takdir yang pasti. Jadi kita nggak usah takut mati dengan adanya penyakit yang menyebar ini. Tapi kita hati-hati menghindari penyakit. Sakit ini takdir yang mu'allak. Kita kena penyakit, kagak kena penyakit, tergantung kita. Bisa dipahami ya? Kita kena penyakit, kagak kena penyakit, tergantung sama kita. Seberapa kita pengen punya himmah, ya, punya kemauan yang tinggi untuk untuk sehat, kemauan yang tinggi buat panjang umur. Di antaranya kemauan tinggi itu dibuktikan dengan apa? Dengan doa dan dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abbas mengatakan bala enggak diturunkan sama Allah ke dunia ini kecuali sebab dosa. Bala Allah turunin ke dunia sebabnya adalah dosa, dan tidak diangkat bala tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang angkat ini taubatnya kita kepada Allah. Yang disuruh tuh kita sekarang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Yang perlu bikin kita tenang, umur kita udah pasti. Kita mau menghindar kemana kalau udah ajalnya kita nyampe ajalnya. Ya. Umur kita udah pasti. Dan yang kedua, takdir yang mubram itu takdir yang pasti adalah amal kita. Penjabarannya wallahu alam. Penjabaran tentang amal ini. Kemudian yang ketiga, takdir yang pasti ini adalah rezeki. Rezeki ini adalah takdir yang pasti. Rezeki ini ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Rezeki yang zahir adalah yang kita makan, minum, kita pakai, kita sedekahkan, itu yang paling penting. Yang kita nikahin itu rezeki zahir. Rezeki yang batin adalah al-ulum wal ma'arif. Ilmu pengetahuan dan pengenalan kita kepada Allah itu rezeki. Kita minta sama Allah biar dikenalin kita sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Biar ini penyakit menjadi mau'izah buat kita. Ini balak menjadi nasihat dengan sendirinya buat kita. Kemudian yang terakhir adalah syaqiyun am sa'idun. Syaqiyun am sa'idun. Ini orang celaka apa orang bahagia? Ini orang-orang yang celaka apa orang yang bahagia? Celaka dan bahagia ini ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang celaka adalah bahagia, ya, dia ketika diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia ketika tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bahagia, sa'id, orang yang su'ada adalah memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya ini maunya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kita lagi diuji nih antara orang yang beriman sama orang yang dhaif imannya. Tinggal kita ukur hati-hatian kita. Kita lebih hati-hati terhadap musibah dunia apa musibah akhirat? Sakit musibah dunia. Musibah dunia, maksiat itu musibah, tapi musibah akhirat. Meninggalkan sholat itu musibah akhir, musibah yang sebangsa akhirat. Musibah dunia apa musibah akhirat? Ya, yang lebih kita takutin. Sementara maut itu sudah pasti. Maut itu udah pasti. Kita hati-hati boleh. Hati-hati boleh. Akan tetapi tidak dengan hati-hati tersebut kita jadi meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar hukum. Kecuali kalau sudah ada dasar hukumnya, kagak ngapa-ngapain. Kita udah tahu imamnya yang bertanggung jawab siapa, enggak ngapa-ngapain. Kalau kita nggak tahu dasar hukumnya, kita disuruh meninggalkan kewajiban, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita mengikuti orang dalam melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir yang pasti semuanya. Dan ini pun masih bisa berubah. Berubahnya bukan tadhiq, tetapi tausih, bukan tambah sempit, akan tetapi tambah luas. Perubahannya itu adalah dengan bertambah luas, bukan dengan bertambah sempit. Ini yang perlu kita jamkan, ya. Kemudian selain daripada 4 hal ini, di antaranya sakit, ini adalah takdir yang mu'allak. Takdir yang tergantung kepada boleh kita berhati-hati. Ya, kita nggak menyalahkan, kita punya umara, kita cinta sama kita tandanya. Cinta sama rakyatnya. Dia melakukan suatu larangan karena dia pengen melestarikan kita. Dia pengen biar kita semuanya sehat, biar kita semuanya panjang umur, ya. Yang perlu untuk kita lakukan sekarang adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ini penyakit cepat diangkat. Dan pesan buat ikhwan muhibbin dari Guru Al-Faqir, kalau orang yang membaca salawat Fatih, ya, dawam setiap hari baca salawat Fatih dengan bilangan berapapun,
itu insya Allah nggak bakalan terkena terhadap ini penyakit. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.